Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur buat minggu ini. Kita sudah berada di minggu pertama di bulan Oktober, itu semua karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya percaya sidang jemaat diberkati, amin. Puji Tuhan, minggu ini kita boleh bersama-sama kembali ada dalam ibadah secara online. Kita boleh bersama-sama bersama dengan keluarga kita menikmati berkat Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pembelaan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Sampai hari ini kami ada dalam keadaan yang baik itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat minggu ini, kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu. Biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu, Tuhan tahu keberadaan mereka. Kalau ada yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini seutuhnya hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan kepada pimpinan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Kita masih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Semua Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Mari kita naikkan dengan penuh sukacita pujian di hadapan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan pengharapan kita. Hanya padamu hatiku
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sungguh Dia kekuatan kita, Dia sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena sangat besar kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Masih tetap bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita boleh renungkan setiap kalimat dalam pujian ini. Sungguh janjinya iya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya.
Sungguh benar Bapa, kami percaya akan firman-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Saatnya kami mau mendapatkan firman-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kerinduan bagi kami semua Tuhan. Karena hamba-Mu hanya saluran berkat-Mu saja. Engkau sumber berkat itu. Engkau Allah yang berkata-kata kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hidupkan firman-Mu oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percayakan saat indah ini seutuhnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin, sidang jemaat. Di bulan Oktober 2021 ini, Gereja Rehoboth Shalom merayakan ulang tahun yang ke-34. Tentunya banyak hal yang telah kita alami dan telah kita lewati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah manusia, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan semesta. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, di bulan Oktober ini, dan juga di ulang tahun yang ke-34, nanti tanggal 17 Oktober, ya, kita punya tema yaitu berakar di dalam Tuhan. Ya. Melalui tema ini tentunya kita punya satu tujuan, ya, tujuannya agar kita semua sidang jemaat menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian kita semua. Ya. Bukan cuma sekedar jadi orang Kristen saja. Ya. Mungkin kita kenal ya, Kristen kapal selam yang banyak menyelamnya. Ya. Hanya sekali-kali muncul di permukaan. Tidak, ya. Kita mau menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Amin. Kita bukan Kristen kristal katanya, Kristen Natal. Muncul hanya di hari Natal. Tidak. Tapi saudara dan saya, kita mau belajar bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai perilaku kita, perbuatan kita lebih buruk dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang angin-anginan, bahkan Kristen yang pundungan, ya, tersinggung sedikit, wah, sakit hati, dan kita nggak mau lagi beribadah, ya. Sakit hatinya sama seseorang, tapi marahnya kepada Tuhan. Jangan ya sidang jemaat, ya. Kita mau menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman percaya. Kolose 2 ayat yang ke-6. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya Kolose 2 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Jadi ayat-ayat ini diberikan kepada orang yang percaya, sidang jemaat. Di sini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dilanjutkan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia huruf besar, tetap di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Allah tuliskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib, saya kasih garis merah di sini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi biarlah hidup kita di dalam Kristus, dan kalau kita hidup di dalam Kristus, kita wajib hidup seperti Kristus, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Pengertian di dalam Kristus itu berbicara tentang seorang yang berjalan berkeliling-keliling. Bukan hanya satu kali perjalanan, tapi perjalanan yang berkeliling-keliling. Di mana dia berjalan bersama-sama dengan Kristus. Perjalanan yang panjang, menghadapi hari-hari yang panjang bersama dengan Kristus. Menikmati pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Sehingga semakin hari kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Itulah pengertian hidup di dalam Kristus. Di dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Dan kita, sidang jemaat kita adalah carang-carangnya. Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, sangat penting kita tinggal di dalam Kristus. Ya. Kata tinggal di dalam Kristus tadi, berjalan bersama-sama dengan Kristus. Menikmati pengalaman bersama dengan Kristus. Terhubung, terkoneksi kepada Kristus. Bukan hanya dekat. Jadi tadi saya katakan tidak cukup kita jadi orang Kristen. Tapi kita harus terhubung, terkoneksi kepada Yesus Kristus. Tuhan katakan kita tidak akan berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Jadi seperti apa saudara tinggal di dalam Kristus? Seperti yang firman Allah tuliskan. Hari ini kita belajar betapa penting kita membaca, merenungkan firman Allah. Ada satu pujian, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Ya, Yesus adalah firman Allah. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, syaratnya kita harus tahu firman Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan atau mempraktekkan firman Allah tersebut. Kita nggak bisa tahu Yesus dari cerita si A, si B. Ya, bisa saja salah, bisa saja tidak tepat. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Allah seperti Mazmur pasal yang pertama, merenungkan siang dan malam, melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sehari lewat sehari. Di sana kita akan mengenal siapa Yesus. Mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22, firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kata pelaku firman itu orang yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma tahu firman Tuhan saja, tapi melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku.
kebenaran firman Allah menjadi kebenaran yang kita hidupi dalam hidup kita sehari lewat sehari. Meneladani pribadi Yesus dalam kehidupan kita sehari lewat sehari. Tuhan Yesus enggak cari sensasi dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Ketika dia baru membuat satu mujizat, malah Tuhan katakan, jangan ngomong sama siapa-siapa. Seringkali kita dengar, wah, ya, pengennya semua orang tahu apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Tapi Yesus katakan, jangan beritahu siapa-siapa. Ya, dia enggak cari sensasi. Teladan rendah hati yang luar biasa. Tentu harus kita tiru, harus kita praktekkan saat kita berjalan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dalam semua aspek kehidupan kita, baik kita berjalan, bertindak, berperilaku, berpikir, mari kita belajar. Kita mau bertindak, berperilaku, berpikir seperti Yesus berpikir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Malah doa-doa kita menjadi doa-doa apa? Yang selaras dengan keinginan Tuhan. Bukan hanya memuaskan keinginan pribadi kita. Karena kita tinggal di dalam Dia. Menjadikan Yesus sumber kekuatan dalam menghadapi semua badai kehidupan. Fokus kepada Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 kita baca firman Allah berkata, setelah kita tinggal di dalam Kristus, firman Allah berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melalui tema ini, sekali lagi saya rindukan, kami rindukan jemaat-jemaat Shalom. Bukan menjadi jemaat yang kekanak-kanakan lagi. Tapi menjadi jemaat yang dewasa. Ya. Berakar di dalam Dia. Ya. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman percaya, yang pertama kita harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Tuhan Yesus. Ya. Fungsi akar apa? Untuk menyerap makanan, menyerap mineral, ya. Menyerap makanan sehingga pohon itu bisa mendapatkan makanan yang baik, yang cukup menyerap air. Akar juga menguatkan tumbuhan sehingga bisa berdiri dengan kuat, dengan kokoh. Ya, berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mendapatkan bahan makanan. Kami berdua senang tanam menanam, ya. Walaupun ya tanaman sederhana, tapi kami belajar ya untuk bisa merawat tanaman tersebut, ya. Beberapa tanaman sepertinya sudah kami rawat dengan baik, ya. Tapi kami lihat hari demi hari kok semakin layu, daunnya semakin tidak bagus dan sebagainya, ya. Kenapa ya? Ya. Ternyata akarnya itu enggak bagus, ya. Banyak semut, banyak telur semut dan sebagainya merusak, ya. Sehingga akarnya tidak kuat, tidak menyerap. Itulah sebabnya kita harus berakar kuat, ya. Di dalam Kristus, menyerap isi hati Tuhan, menyerap kebenaran-kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Dia. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika sebuah pohon berakar dengan kuat, maka ia akan dapat bertahan, tidak mudah tumbang, dan tetap kuat berdiri, ya. Jadi berakar bukan cuma menyerap berkat-berkatnya saja, saudara, tetapi juga menjadikan Kristus
sebagai yang terutama ya di dalam kehidupan kita. Di dalam kekristenan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang paling utama. Dia menjadi pokok, dia menjadi fokus kita. Dia menjadi senternya kehidupan kita. Firman Allah berkata, kita perlu juga dibangun di atas Dia. Ya, setelah berakar, kemudian baru dibangun. Ya, dibangun di atas Dia. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, selama 34 tahun Gereja Rehoboth Jemaat Shalom, mungkin jemaat sudah mengikuti, ada yang mengikuti dari awal Gereja Shalom didirikan. Namun pertanyaan saya pada minggu ini, apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam kehidupan saudara? Apa saudara sudah menjadikan Kristus yang terutama dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu? Apakah prinsip-prinsip firman Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dalam mendidik anak-anak kita, apakah kita menyampaikan pesan Kristus kepada anak-anak kita? Atau kita cuma menuntut mesti jadi juara, mungkin anak kita juara. Mesti jadi anak yang pintar, enggak salah saudara. Tapi saya lebih bangga kalau anak-anak kami, anak-anak melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak nyontek, dia belajar jujur, saya lebih suka seperti itu. Mungkin dibandingkan rekan-rekan yang lain ketika anak-anak kita bertumbuh. Dia tidak sekaya, dia tidak sesukses orang-orang atau teman-temannya dalam tanda kutip. Tapi saya bangga kalau ia melakukan prinsip firman Tuhan, menerapkan dalam hidupnya setiap hari. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika hidup kita dibangun di atas Dia, ya. Perhatikan ada kata di atas Dia, ya. Jadi bagi Dia, untuk Dia, ya, semuanya dari Tuhan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kita merasa khawatir kalau memang kita membangun di atas Kristus. Sebab Dia adalah batu karang yang kuat. Saya katakan, saya ulangi, jangan pernah khawatir kalau saudara membangun keluarga saudara, anak-anak saudara, usaha saudara, pelayanan saudara di atas Kristus. Sebab Dia adalah batu karang yang kuat, yang kokoh, tidak pernah salah. Saya sangat merindukan sekali untuk kita benar-benar menghadapi hari-hari di hadapan kita yang tidak semakin mudah. Tapi saudara, kalau saudara tinggal di dalam Kristus, berakal di dalam Dia, dan saudara tumbuh, saudara dibangun di atas Kristus, saudara akan melihat tangan Tuhan yang akan menopang saudara. Ketika murid-murid menghadapi angin ribut, angin topan, mereka begitu ketakutan. Tetapi ketika ada Kristus di tengah-tengah mereka, angin topan, badai, Tuhan redakan. Ketika perjamuan nikah di Kana, mereka kehabisan air anggur. Tapi karena Kristus ada di tengah-tengah mereka, mujizat terjadi. Tuhan membuatkan air anggur yang terbaik. Itulah sebabnya sidang jemaat, setelah kita berakar, setelah kita dibangun, dan kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Maka di akhir dari ayat ini dikatakan, hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ucapan syukur kita bukan cuma pada waktu semuanya enak, nyaman, sukses, berhasil, tetapi ucapan syukur juga naik ketika kita sedang menghadapi masalah, persoalan, tekanan dalam hidup kita. Amin. Paulus dan Silas di penjara, apa dia senang? Apa dia merasa, oh sukses di penjara? Tidak. Tapi hatinya limpah dengan syukur. Makanya di dalam penjara pun mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena pelayanannya dibangun di atas Kristus. Enggak jadi masalah. Kristus sumber sukacita. Ya. Makanya ada ucapan syukur. Mari sidang jemaat, kita belajar mengucap syukur. Hari-hari kita, setiap hari kita akhiri, mari kita belajar mengucap syukur. Naikkan syukur. Pujilah Tuhan, agungkan nama Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Ya. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat dan berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa dan kita juga mempersiapkan perangkat perjamuan kudus. Roti dan anggur kita persiapkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di awal bulan Oktober ini, kami boleh bersama-sama diberkati, baik melalui pujian, penyembahan, baik juga firman Allah yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan kami mau benar-benar menjadi jemaat-jemaat yang berakar di dalam Kristus. Akar yang kuat, yang kokoh, dibangun di atas Kristus juga Tuhan. Kami mau menempatkan hidup kita, hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, suami istri kami, usaha pekerjaan kami, cita-cita kami, hanya di atas Kristus saja Tuhan. Karena kami percaya beriman, hanya Engkau Allah yang sanggup dan mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar juga kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh semakin dipersekutukan, dipersatukan dengan tubuh Kristus. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Sidang jemaat yang saya kasih, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ada 3 berkat ganda yang akan kita dapat, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masa kini, setiap orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus melalui hidup kita, melalui perkataan, perbuatan kita. Dan masa yang akan datang, kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, menjemput gerejanya, menjemput pengantinnya, saudara dan saya. Biarlah kita boleh kedapatan tidak bercacat, tidak bercela. Biarlah firman Tuhan memenuhi hidup kita. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bila sebentar kami akan bersama-sama dipersekutukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari sidang jemaat kita berdiam diri sejenak sebelum kita menerima
roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota, dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota guna keselamatan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti atau hosti lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyikan pujian, sungguh heran darahmu. Sungguh heran darahmu, Yesus. Sungguh heran darahmu, Yesus. Kuasa iblis, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya, Yesus. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita pegang anggur di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Anggur ini sekali lagi melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kita nyanyikan kembali pujian, sungguh heran darahnya Kristus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sidang jemaat yang kekasih, firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dari dosa lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau untuk kesekian kalinya kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan masih beri kesempatan untuk kami benar-benar Tuhan boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu. Boleh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam kerohanian mereka. Iman mereka boleh bertumbuh terus. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi jemaat yang menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan Kristus dalam hidup mereka. Pengharapan iman mereka hanya kepadamu saja Bapa. Tuhan berkati dalam usaha, dalam rumah tangga. Tuhan memberkati anak-anak mereka Tuhan boleh bertumbuh terus
di dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Dalam studinya Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga hamba-hambamu yang sudah melayani dengan setia Tuhan. Biarlah Tuhan pakai terus mereka lebih hari lebih heran. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga sidang jemaatmu yang berulang tahun di bulan Oktober ini, di bulan September ini Tuhan. Biarlah semakin usia mereka bertambah, semakin iman mereka juga bertambah di dalam Engkau. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Biar firman Allah digenapi bagi sidang jemaatmu. Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun juga Tuhan. Seperti yang sudah mereka berikan. Firman Tuhan katakan seperti itu juga ukurannya akan Tuhan pakai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Engkau tinggal di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Dan hari-hari di hadapan kami percaya ada dalam tangan pemeliharaanmu. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.